Saya mau katakan kepada saudara, itu berproses dalam kehidupan kita. Makanya seringkali kita bilang begini, masaranian tonga mo tuang pandita, maraji nama sembahyang kuada imelo mo tindi anakku, matumbayan na susibang siapa to? Biarkan. Nanti Tuhan yang memproses itu. Kan biasa ki stres to. Kuka aku rakaku salah tipu sama tua. Papa anak rakyat salah nama rajin muka gereja solo dua mas sembayang kan majelis kan mukumbang kira itindipnya nama tumbayan nama kumbang yang terkosik tuh pandita. Jangan gelisah dengan itu. Allah yang sedang memproses dia dalam konteks seperti itu. Saya mau cerita sedikit pengalaman ada anak muda saya. Beberapa kali bapaknya pukul saudara waktu kami di Pulau Selatan dan anaknya bapaknya bilang den noran nala tahu apa tahu ya den nala jadi tahu apa pendeta mati nak. Ya taruh bang main apa kada kesewan aku kan misalnya kau ya toro kosik mak kuliah tengah mak rundunan. Bepira perguruan tinggi dan itu mentamu itasui. SMA bay 5 SMA nani namane tamma. Iya betul ini saudara. Kalau dia dengar di YouTube ini pasti dia bilang saya yang dimaksud om pendeta itu. Saudara dia pergi ke Irian merantau saudara sudah punya anak. Tiba-tiba belajar di tukang kayu jadi tukang mebel yang luar biasa. Satu kali datang bawa mobil hadiah ulang tahun buat bapaknya kaget. Tak cari kono tomu boko teh. Kenapa dia tidak mengasih tahu bapaknya proses kehidupanku seperti ini. Nanti dikasih tinggal itu mobil bapaknya tuh betul naliantongan nak balik motor otot anakku. Bapaknya baru sadar. Ternyata Tuhan yang memberi pertumbuhan. Iya saudara. Ini menjadi penting saya bilang. Kenapa? Yang namanya iman itu adalah lebih pada mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tuhan yang urus segalanya. Saya mau kasih lihat saudara, dua orang beriman yang beda. Kenal namanya Ruth, kenal namanya Naomi. Itu Ruth waktu pulang dari dataran Moab, tinggalkan kampungnya, tinggalkan Allahnya, ikut sama nenek tua yang tidak tahu masa depannya mau jadi apa ini ibu janda. Dia bilang, kalau hari ini aku kawin, tidak mungkin kau tunggu sampai dia dewasa itu anak laki-laki jadi suamimu. Tapi dia bilang, tidak mama, aku ikut dengan engkau kemana saja engkau pergi. Di mana engkau bermalam, aku bermalam di situ. Di mana kau mati, aku siap mati di situ. Woi, kalau ada anak menantu begini, bapak ibu saudara hebat. Ada anak menantu begini di sini. Lah dia terkaya tuh. Saudara, apa yang terjadi? Menarik sekali. Sampai di dataran, di perbatasan Yerusalem, orang bilang, Naomi kah itu? Naomi bilang apa? Hei, jangan kamu sebut aku Naomi nah. Aku pergi dengan tangan yang penuh, aku pulang dengan tangan yang kosong. Kenapa penuh? Bawa anaknya 2, suaminya 1. Tapi dia pulang katanya dengan tangan yang kosong, karena itu anaknya sama suaminya mati semua di negerinya orang. Begitulah konsekuensi merantau saudara. Dia bilang tangan Tuhan melayang kepada saya, marah kepada saya. Itu iman rendah sekali bukan? Kenapa? Dia tidak sedang melihat seorang yang sangat luar biasa di sampingnya namanya Ruth yang sudah bilang Allahku Allahmu, bangsaku bangsamu, di mana aku mati di situ. Dua kualitas iman yang kelihatan. Iman yang satu rendah sekali, meragukan kuasa Tuhan karena hal lahiriah sudah tidak jelas lagi bukan? Imannya Ruth mengatakan bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu iman yang kuat untuk mengatakan apapun terjadi saya yakin Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup dan menghidupkan. Dan karena itu aku tidak ragu bersamamu. Tapi Naomi sedang tidak tahu Tuhan hadir dalam manusia Ruth yang telah berkomitmen terhadap aku, ibu janda ini. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Aku siap. Mesti Naomi bilang begitu. Aku siap dengan kenyataan ini. Tapi kan pada akhirnya Tuhan buktikan kan. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara kita ketika kita mencoba melihat ke depan. Matu atau nggak mau kute. Naku tiru-tiru kute mepiata ebang apela ada di tahu. Sabaya tu misalnya tak ada di tahu. Kita ini nama jama. Batu tamas sembari kan indemari temito gereja sumalong-malong. Emari maling-kalingkin tuh ko indemot ada di tahu. Nako pengoto kurang ajar duit tinde jo na sensang ada di tahun na tawit tinde jo. Jadi sabar abang ko kita tayo na pamajama keden na kwang kumito to minta minda di taw leh. Kung matuya na sin kay to tangi kita kam. Karena tahu kita na ciptakan puang matua.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu sedang frustrasi hari ini. Mau jadi apakah keluarga kami ke depan? Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang mengerti apa yang sedang kau butuhkan. Tapi dia sedang memproses diriku dan dirimu. Untuk pada waktunya ia memperlihatkan, inilah yang kau imani, saya buktikan kepadamu. Karena itu time schedule-nya Tuhan tidak persis sama dengan time schedule-nya kita. Kalau ada di antara anakku, saudaraku yang mungkin sudah 5 tahun menganggur, tetap berjuang dan sabar. Mungkin satu saat ketika saudara sudah bekerja, langsung bos di perusahaan. Tidak menutup kemungkinan. Lalu yang duluan masuk sampai sekarang masih anak buah. Tiba-tiba kau jadi bosnya, bukan? Ya. Tetapi ingat, dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu saudara, kita sering kali menghadapi ujian dan tantangan. Makanya Paulus bilang begini, kalau aku melihat realitas di dunia ini, Tuhan, aku seakan-akan mau pulang kepada Engkau, tidak mau tinggal di sini. Kenapa? Di dunia ini saya banyak mengalami ujian karena hal-hal lahiriah, dan aku mau keluar dari hal yang batinnya ini, yang lahiriah ini, pulang kepada Engkau, karena ini bukan rumah abadiku. Dalam 2 Korintus 5 ayat 1, Tuhan membuat kemah abadi yang nanti kita datang di sana, saudara. Saudara, saya mau kasih ilustrasi. Perhatikan itu ikan kalau naik di darat, senang atau tidak? Ikan dikasih naik diambil dari kolam, dikasih naik di darat, senang atau tidak? Kenapa? Karena itu bukan tempatnya, bos. Itu bukan dunianya. Kalau saudara masih gelisah di dunia ini sampai hari ini, tidak stabil sampai hari ini, itu wajar. Karena itu bukan dunia abadi kita, saudara. Ini hanya kemah kita, kelak kita akan pulang kepada dia. Tapi ingat, ayat 10 tadi 2 Korintus pasal 5 bilang apa? Apa yang kau buat di dunia ini akan mengiringi engkau dan akan engkau pertanggungjawabkan ketika hari penghakiman kelak. Kalau imanku dan imanmu fokus kepada Tuhan di dunia ini, sambil berjuang menata dan membangun kehidupanmu, di hari kelak kita dimintai pertanggungjawaban. Dia akan bilang, Pendeta Lukas, kau sudah khotbah dengan baik buat jemaat? Yes. Ketika kau jadi majelis gereja, kau sudah menjalankan tugas majelis gereja? Yes. Ya. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kapan Kristus datang buat saya dan saudara, kita tidak tahu. Hari ini kita mungkin sehat-sehat, semangat luar biasa. Tapi tiba-tiba kita pulang ke rumah, pas tidur, kita mau dikasih bangun, tidak bangun lagi. Karena itu, kedatangannya seperti pencuri. Dan karena itu berjaga-jaga dan berdoa. Dan kuatkan imanmu menatap masa depan. Abraham yang tinggalkan kampungnya, mau kemana tidak jelas, dia ikut karena Tuhan yang bilang. Musa disuruh pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melintasi padang belantara, sangat luar biasa, tetap yakin Tuhan ada. Dan karena itu, kata kunci untuk menjadi hidup karena percaya adalah ketaatan. Ketaatan sangat penting bagi orang percaya. Karena Yesus bilang, barang siapa yang bertahan sampai akhir, itulah yang empunya. Kalau saudara hanya bertahan sampai majelis, tidak cukup. Saudara hanya bertahan sampai pengurus OIG, tidak cukup. Saudara hanya bertahan setia sampai aman-aman ekonomimu, itu tidak cukup. Tapi bertahan dalam 2 realitas. Dalam keadaan susah sekalipun kita bertahan. Dalam keadaan berat tantangan apapun kita bertahan. Dalam senang apapun kita bertahan bahwa Tuhan ada. Sehingga pada saat nanti kitab kehidupan dibuka, namaku dan namamu disebut. Ketika lagu diungkapkan, bila sangkakala 1, 2, 3, bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku